Halo semuanya, aku Rizka, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Trunajaya, Madura. Dan ini adalah video pertama aku yang isinya lumayan berbobot dari konten-konten aku yang sebelumnya, dengan bahasan atau materi mengenai postkolonialisme. But anyway, we are still studying together. If you have other opinion than my explanation on this material, please comment below and let's discuss together. Di zaman yang serba canggih ini, kata insecure atau minder udah nggak asing lagi kan ya di telinga kita. Banyak orang, bahkan kita sendiri nih ya, pernah merasakan kedua hal tersebut. Seperti misalnya nih ya, di Indonesia tuh banyak banget orang yang mengklaim bahwasannya standar kecantikan itu kalau nggak kulitnya putih atau body goals kayak orang barat kebanyakan, itu dinilai nggak cantik atau tampan. Makanya banyak orang tuh sampai ngerasa kayak insecure, minder, malu atau nggak pede dan lain sebagainya, sehingga memunculkan banyak produk-produk kecantikan seperti pemutih kulit dan sebagainya. Ngerinya lagi nih, sampai ada kegiatan operasi plastik yang udah banyak orang melakukannya hanya demi mengikuti standar kecantikan orang lain itu tadi. Terus contoh yang lainnya nih ya, kalian pasti lebih suka nonton atau dengerin konten-konten like music, film, and others yang genrenya itu kayak ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan atau juga ke Jepang-Jepangan dan sebagainya. Dan itu semuanya menyimpang dari konten Indonesia sendiri. Begitupun dengan aku sendiri yang terkadang seperti itu. Sangat disayangkan lagi nih, banyak orang pun udah nggak tertarik lagi sama konten-konten seperti ragam budaya di Indonesia dan menganggap bahwasanya tontonan-tontonan tersebut itu termasuk norak, jadul, dan udah nggak zaman lagi. Nah, dari kedua peristiwa yang udah aku sebutin tadi menggambarkan bahwa adanya westernisasi. Westernisasi itu sendiri masuk pada kajian postkolonialisme pada kehidupan kita di masa sekarang. Lalu, apa sih postkolonialisme itu? Secara etimologis, postkolonialisme berasal dari kata post dan kolonial. Sedangkan kata kolonial berasal dari bahasa Romawi, yaitu kolonia, yang berarti tanah pertanian atau pemukiman. So, secara etimologis, kolonial tidak mengandung arti penjajahan, pendudukan, penguasaan, dan konotasi eksploitasi lainnya. Untuk mempermudah pemahaman kita terhadap apa itu postkolonialisme, aku bakalan kasih contoh tayangan media yang cocok untuk dikulik lebih dalam menggunakan konsep postkolonialisme. Salah satunya adalah iklan komersil televisi, yakni semen 3 roda versi pemandian 1000 pintu. Jadi, di iklan ini tuh gak hanya sekedar mempromosikan produk mereka aja, tapi jalan cerita pada iklan ini itu memiliki kemiripan dengan cerita rakyat Indonesia, yakni Candi Prambanan. Namun anehnya, mereka menggunakan figur gadis bule sebagai pemeran utamanya. Yang padahal nih ya, iklan ini tuh ditayangkannya kan di Indonesia, yang mayoritas penontonnya itu ya orang Indonesia sendiri ya kan. Oke, next, mengacu pada teori postkolonialisme pada buku Orientalisme milik Edward Said, maka iklan ini tuh mengandung yang pertama adalah relasi kekuasaan dalam Orientalisme. Yang dalam iklan ini, kekuasaan yang tampak adalah kekuasaan politik, kekuasaan kultural, dan moral. Kekuasaan politis sendiri yakni membangun kembali imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap Timur dalam bentuk penjajahan atau bentuk-bentuk lainnya yang tidak disadari oleh Timur atau yang bisa kita katakan Indonesia. Kemudian ada kekuasaan kultural yang merupakan kanonisasi, teks, dan nilai-nilai. Nah, dalam ini tuh yang nampak dari laki-laki pribumi, si pemeran utamanya pada scene 4 dan 5
yang menggunakan style ala anak motor. Lalu selanjutnya ada kekuasaan moral yang dimana Barat menentukan apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan oleh Timur atau bangsa Indonesia. Yang kedua adalah konsep hegemoni. Berbicara tentang konsep hegemoni pastinya tidak jauh-jauh dari yang namanya Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni didudukan sebagai bentuk supremasi suatu kelompok atau kelompok lainnya dengan supremasi lain. Nah, dalam iklan semen 3 roda ini, versi pemandian 1000 pintu mengandung kekuasaan serta pemaksaan dari bangsa Barat terhadap bangsa Timur. Seperti dialog seperti ini. Kepercaya 5 menit kejemput putus. Nah, yang ketiga adalah konsepsi jenis kelamin dalam orientalisme. Jadi yang pertama ada konsepsi jenis kelamin pria atau laki-laki pribumi dalam pakaian yang digunakan. Jadi salah satu contoh yang dapat diamati dari pakaian yang digunakan oleh laki-laki pribumi, baik si pemeran utamanya atau si pemeran pembantu dalam iklan ini. Konsepsi jenis kelamin yang kedua adalah konsepsi jenis kelamin laki-laki pribumi dalam gestur dan postur. Jadi pandangan dari laki-laki pribumi sebagai laki-laki rendahan dapat dilihat pada gestur mereka. Nah, yang terakhir nih atau yang keempat adalah gagasan manusia kulit putih dalam orientalisme. Nah, gagasan yang pertama adalah gagasan manusia kulit putih dalam gestur dan postur pemeran utama perempuan. Gagasan yang kedua adalah gagasan manusia kulit putih dengan kata-kata pada si perempuan pemeran utama. Gagasan yang terakhir ini adalah identitas superior pemeran utama perempuan. Nah, itu tadi adalah penjelasanku mengenai apa itu postkolonialisme dan konsep postkolonialisme pada media. Aku sendiri berharap untuk para penerus bangsa seperti kita-kita ini bisa menjadi penerus yang lebih kreatif, yang nantinya dapat mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan konsep modern agar disukai kembali oleh banyak orang, terutama rakyat Indonesia sendiri. Oke guys, sampai di sini aja. Rizka mau pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.